Bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia? Sejarah perumusan Pancasila. Pancasila sebagai modal rasionalitas politik menenggerai bahwa benih nasionalisme sudah mulai tertanam kuat dalam gerakan perhimpunan Indonesia yang sangat menekankan solidaritas dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, muncullah sidang-sidang BPUPKI yang difasilitasi oleh Laksamana Maeda. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah 60 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Weddiodiningrat yang didampingi oleh 2 orang ketua muda atau wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichi Bangase pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan. Dalam sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Keempat tokoh tersebut saling memberikan pendapat walaupun ada perbedaan pendapat, tapi tidak mengurangi semangat persatuan dan kesatuan demi mewujudkan Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima butir gagasan tersebut diberi nama Pancasila oleh Insinyur Soekarno. Pada saat itu juga sejarah mencatat bahwa pidato lisan Soekarno yang kemudian diterbitkan oleh Kementerian Penerangan Republik Indonesia dalam bentuk buku yang berjudul Lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Sejarah lahirnya Pancasila diambil dari rapat Dokuritsu Junbi Kosakai atau BPUPKI dalam sidang pertama. Setelah pidato Soekarno, sidang menerima usulan nama Pancasila bagi dasar filsafat negara yang diusulkan oleh Soekarno dan dibentuk panitia kecil berjumlah 8 orang, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, A.A. Marimis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan. Naskah awal yang disetujuinya pembukaan Hukum Dasar atau dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Lalu Piagam Jakarta ini di kemudian hari dijadikan pembukaan UUD 1945 dengan sejumlah perubahan. 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia dan disambut oleh pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Soekarno dan Muhammad Hatta diamankan ke Rangas Dengklok akibat terjadinya kesalahpahaman antar kelompok pemuda. Melalui jalan berliku, akhirnya dicetuskan proklamasi teks kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks kemerdekaan diketik oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno pada dini hari. Selanjutnya, naskah teks proklamasi diketik ulang oleh Sayuti Nelly. Naskah teks proklamasi yang berbunyi, "Proklamasi. Kami
bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama Bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 yang berisikan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Terima kasih.